Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Kisah Nabi Idris alaihissalam merupakan kisah yang syarat akan peringatan bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merasakan kematian, melihat surga dan melihat neraka. Pengalaman yang pastinya akan membuat merinding. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kisah Nabi Idris alaihissalam ketika mengelabui malaikat Israel. Namun sebelum lanjut di ulasannya, jangan lupa untuk support terus channel YouTube ini dengan cara di like, share, dan di subscribe. Dan yang terakhir, nyalain aja tombol loncengnya agar kalian dapat meneruskan dakwah dari channel YouTube ini. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris alaihissalam meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia sangat merasa rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris alaihissalam kedatangan seorang pria yang membawa banyak buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris alaihissalam tidak mengetahuinya. Nabi Idris alaihissalam kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris alaihissalam mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris alaihissalam pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris alaihissalam kemudian bertanya, "Malaikat Israel, kaukah itu sang pencabut nyawa?" Malaikat Israel menjawab, "Benar, ya Nabi Idris alaihissalam." Nabi Idris kemudian berkata, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel kemudian menjawabnya, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang yang sedang menyantap makanan." Nabi Idris alaihissalam kemudian kembali berkata, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris alaihissalam kembali berkata, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Kemudian malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang nabi dan malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal kebenaran. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel beribadah bersama. Kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik.
Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris alaihissalam pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Kemudian malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihissalam ke surga. Di sana reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan pingsan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris alaihissalam ingin minum air sungai surga. Beliau bertanya, bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar. Silakan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga, jawab malaikat Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas untuk minum berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Beliau pun berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris alaihissalam untuk kembali ke bumi. Ketika keluar surga, Nabi Idris alaihissalam meminta untuk kembali karena ia meninggalkan terompah atau alas kakinya di dalam surga. Setelah ditunggu oleh malaikat Israel, Nabi Idris tak kunjung keluar. Hal tersebut membuat malaikat Israel kembali mengingatkan jika ia harus kembali ke bumi. Anehnya, Nabi Idris alaihissalam enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Ia bahkan berkata bahwa ia akan berzikir selamanya hingga hari kiamat tiba. Tuhan boleh tinggal di sini setelah merasakan kematian, setelah kiamat nanti, dan setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para malaikat dan orang yang beriman lainnya, kata malaikat Israel. Malaikat Israel kembali berkata, syarat masuk surga adalah Tuhan harus merasakan kematian. Lalu Nabi Idris alaihissalam berkata, wahai Israel, sesungguhnya aku pernah mengalami kematian sehingga aku berhak berada di surga. Malaikat Israel pun terdiam. Nabi Idris alaihissalam kembali berkata, Allah itu maha pengasih terutama kepada nabinya. Malaikat Israel pun sadar bahwa ia sudah diakali oleh Nabi Idris alaihissalam agar beliau bisa berada di surga hingga hari kiamat tiba. Istimewanya, permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam konon masih hidup hingga sekarang dan berada di surga. Kepada para umatnya pun ia menyampaikan bahwa seberapapun besarnya syukur yang kamu panjatkan, tak akan bisa mengalahkan nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Selain itu, sambutlah semua perintah Allah dengan ikhlas, entah itu sholat, puasa, maupun menaati semua perintahnya.
Itulah kisah Nabi Idris alaihissalam yang penuh akan hikmat. Mari kita berdoa agar kelak kita bisa berkumpul bersama Nabi Idris alaihissalam, bersama Nabi Muhammad SAW, dan para nabi dan kaum muslimin yang soleh lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.